So guys, sesuai dengan request dari kalian ya, yang memang sebenarnya udah lumayan lama sih, udah beberapa minggu yang lalu. Hari ini gue akan ngebahas tentang yang namanya numerology. Nah, numerology ini memang lebih membaca atau mengenal diri lu lebih lanjut lagi. Ya, cuma ini gue disclaimer dulu karena nggak ada yang one size fits all, right? Jadi ini harus benar-benar lu melihat lagi siapa diri lu dan sebagainya, which is dimana akan gua drill down nanti dalam video ini. Untuk kalian yang sedang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Alright, let's go. So guys, mungkin kalian udah penasaran atau udah sering dengar ya dengan nama numerology. Sebenarnya apa sih itu? Basically, numerology ini sudah digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Kalau misal kita tarik garis ke belakang, jauh ke belakang, penggunaan ini udah lebih dahulu digunakan sama orang-orang Mesir zaman dulu atau ancient Egypt dan daerahnya ya. Karena mereka itu diperbolehkan oleh Raja Targon kedua. Tapi memang pada saat itu penggunaan tentang numerology ini belum secara luas. Tetapi penggunaan secara umum itu lebih tepatnya ya terjadi sekitar di tahun 560 BC. Nah, siapa orang yang bertanggung jawab untuk ini? Dia adalah Pythagoras nih orangnya nih. Ya. Ada yang tahu nggak siapa? Kalau misalnya lu suka matematika, lu pasti bukan demen ya, lu pasti tahu nih orang siapa nih. Nah, Pythagoras itu dia orang Greek ya, atau orang Yunani lah. Ya memang ahlinya itu di bidang matematika. He's a mathematician dan juga seorang philosopher, right? Dia udah jago matematika, dia seorang philosopher juga. Nah, pada awalnya dia belum memakai numerology ini untuk psikologi nih guys. Tetapi si Pythagoras ini menemukan ya korelasi secara langsung ya atau direct correlation antara nomor dan music notes. Ya, ini lucunya di zaman dulu. Jadi kalau misalnya lu yang suka main musik pasti tahu dong, ada do re mi itu kan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, dia ini karena dia suka matematika dan dia berkecimpungan selalu dengan numbers, dengan nomor, somehow dia bisa menemukan korelasi yang secara langsung antara nomor dengan music notes. It's weird, but it's true menurut dia. Buktinya sampai sekarang udah dipakai kan kita numerology. Dengan menggunakan knowledge atau ilmu ini, si Pythagoras itu actually bisa menggunakan ulang tahun orang ya dan vibration dari music note yang ada gitu. Seperti yang gue udah bilang di atas. Jadi mereka si Pythagoras itu menemukan direct correlation antara music note sama numbers, which is ulang tahun orang, untuk memberikan deskripsi yang lebih akurat tentang kepribadian si manusia itu. Kalau misalnya kita lihat ya, ini juga agak sedikit bukan tentang numerology, cuma gue harus kasih tahu juga karena dia salah satu orang yang menginspirasikan ide ini ya sampai akhirnya muncullah zodiak seperti Pisces, Capricorn, Taurus, Gemini, whatever you name it, semuanya. Nah, tetapi gue mau coba lu bayangin ya, Pythagoras itu nggak semudah itu menemukan kepribadian yang akurat. Karena nggak mungkin tiba-tiba dia langsung kayak muncul satu malam kayak oke, gue udah tahu nomor 1 nih artinya ini, nomor 2 artinya ini, which is itu impossible. Dia membutuhkan lebih dari kayak kalau kita sebutnya hari, lebih bulan, lebih tahunan pun lebih. Jadi kayak gue nggak tahu berapa lama dia membutuhkan sampai akhirnya kebentuk yang mungkin orang bisa bilang sekitar 90% tuh akurat ya. Nggak ada yang 100% akurat. Nah, akhirnya dia berani mencetuskan korelasi antara music notes sama nomor-nomor ini dan vibration, dapatlah kepribadian manusia ini. Dan karena dia bukan mencetuskan sih, dia mempopulerkan ya untuk namanya numerology ini. Dia percaya bahwa seluruhnya di dunia ini dapat dijelaskan dengan one single digit number. Ya, satu digit nomor. Jadi seluruhnya di dunia ini dia percaya bahwa kita sebagai manusia itu kita memiliki vibration. Music notes memiliki vibration. Ya, ulang tahun kita itu diakumulasikan, dikalkulasikan sehingga mendapatkan one single digit dan itu semua ada artinya. Oke, itu yang dipercayakan oleh si Pythagoras. Nah, kalau dulu zamannya si Pythagoras itu karena belum ada namanya ya, disebut itu Pythagorean number system. Hingga akhirnya pada tahun 1907 baru disebut numerology. Nah, sebelum itu memang para saintis ini belum percaya bahwa numerology ini beneran ya, belum ada
proof-nya, sehingga mereka belum memasukkan ini ke dalam disiplinnya psikologi. Nah, dengan sistem yang baru nih, yang sekarang, itu baru dipakai, numerologi ini ya, baru dipakai secara luas di psikologi modern. Caranya bagaimana? Ya kalian bisa cari tahu pribadian kalian hanya dengan mengkalkulasikan ulang tahun kalian hingga mencapai 1 digit nih guys ya. Memang pasti banyak yang nggak percaya. Pasti ada kepikiran kayak nggak mungkin semua orang di manusia dengan nomor 1, 2, 3 itu memiliki sifat yang sama. Bahkan hingga fate-nya orang itu nggak mungkin, ya nggak? Makanya kenapa gue bilang di sistem numerologi ini nggak ada yang 100%. Karena balik lagi yang kayak gue bilang ya, gue nggak tahu ini bahasa ilmiahnya apa. Cuma kalau menurut gue ya, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada sifat dasar sama sifat sosial. Gue selalu ngomong itu. Nah, kalau misalnya gue lihat numerologi ini adalah sifat dasar kalian ya. Dimana sifat sosial itu bisa berubah-ubah tergantung pergaulan kalian. Jadi nggak semua selalu harus sama. Kayak misalnya lu robot di sistemin kayak oke, ini robot nomor 1 sifatnya begini. Nggak mungkin, right? Nah, memang kita di dunia ini terlahir dengan karakter masing-masing. Again, yang gue bilang ya, sifat dasar yang ada sejak lahir itu memang nggak bisa dirubah. Tetapi sifat yang muncul, yang tadi gue bilang sosial, ya tergantung pergaulan lo, itu yang bisa berubah-ubah. You have to know that. Ya. Kalau lu percaya dengan zodiak, ya well harusnya lu bisa percaya dengan ini. Karena zodiak itu lebih loose lagi, itu lebih tidak ada lagi kayak patokannya apa. Nah, tapi kalau lu nggak percaya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Ya lu skip aja, ini lu nggak perlu dengerin. Tapi gue mau nanya sama lu ini, lu pernah nggak ada satu angka favorit lo? Nggak tahu datangnya dari mana, pokoknya lu suka aja ngeliat angka itu. Kadang kalau misalnya ada pertanyaan, lo kenapa suka angka tersebut ya, lo nggak tahu mau jawab apa. Atau misalnya lo ada nggak warna kesukaan? Kalau gue tanya warna kesukaan lo apa, dan lo jawab misalnya merah gitu, kenapa? Lo harus bisa tahu kenapa dan itu datangnya dari mana. Nah, kalau secara umum, gue bisa lihat ya, apapun yang kita pilih, entah itu dari warna atau itu angka, kita memilih itu dari subconscious kita sebenarnya. Dimana sifat dasar itu yang kick in. Alright, itu yang berperan besar dalam hidup kita. Nah, hal ini sudah menjadi bagian. Hal ini sudah menjadi bagian dari culture di beberapa negara. Ya, apalagi dari zaman Bahla tuh kita bilang ya, seperti yang pakai numerologi ya. Kan dulu ada ancient Egypt, itu dulu pakai. India juga pakai, China, orang Yunani, Greek, itu mereka udah pakai juga untuk sistem ini. Nah, kalau ada yang bertanya terus kayak ENTJ, ISTP dan lain-lain itu apa, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian lihat contohnya kayak ENTJ gitu, itu disebutnya The Commander. Dengan penjelasan dasar bahwa orang dengan sifat ENTJ ini adalah seorang pemimpin. Nah kan? Kalau misalnya kalian berpikir untuk menjadi pemimpin, apakah dibutuhkan skill dan kerja keras dan lingkungan yang baik untuk mendukung lu untuk menjadi seorang commander ini, atau tiba-tiba dia dari lahir udah ada yang kayak, oke, gitu, udah ada, dia udah punya skillnya, dia udah punya jiwanya menjadi commander. Menurut lo yang mana? Karena gua rasa itu nggak mungkin segampang itu. Karena kalau misalnya emang segampang itu, semua orang yang punya sifat ENTJ itu udah bisa menjadi commander, ya nggak? Nah, jadi memang perbedaannya angka ini adalah sifat dasar ya. Gue harus menekankan ini lagi, ini adalah sifat dasar. Yang lainnya itu, again yang gue bilang itu sifat sosial. Nah, daripada kita berpikir terlalu luas, terlalu capek dan terlalu vague ya. Nah, kita fokusin aja sama yang numerology ini. Si Pythagoras ini kita ngomongnya the father of modern numerology. Itu sudah mensimplified prosesnya dari 8 digit ya ulang tahun kita menjadi 1 digit. Nah, 1 digit ini ya, itu yang disebut sebagai root number. Oke. Root number itu kayak nomor akarnya dari inti core-nya itu. Dan dengan berjalannya waktu sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyempurnakan sistem ini. Nah, hari ini gue mau kasih tahu sistem numerologi bukan yang secara bule ya, kayak si Pythagorean number system, tapi gue mau kasih tahu yang kayak Asia lah, karena kan kita orang Asia ya. Jadi ini bisa dipakai kayak yang sering di India, di China, yang memang sudah disesuaikan sifat-sifatnya sama orang-orang Asia ya. Jadi kita nggak akan tercampur sama sifat-sifat orang bule, karena seperti yang lo tahu, sifat orang Asia itu sedikit berbeda dengan orang bule. Memang ya kalau kita lihat sih beda tipis, tapi intinya sama, cuma caranya agak beda sedikit. Anyway, gue nggak akan terlalu panjang untuk menjelaskan ini semua. Karena pasti lo akan bisa kayak kebingungan sendiri, terus lo capek otaknya. Nah, gue mau jelasin untuk inti yang penting dan secara simple. Oke?
Caranya seperti ini. Nah, cara yang gampang misalnya, ya ini gue nggak tahu ya ulang tahun siapa, gue ngasal aja pokoknya ya. Misalnya ulang tahun lu, gue ambil yang paling akhir dari akhir-akhir aja lah semuanya. Misalnya tanggal 31 Desember gitu kan. Tahun misalnya 2022. I have no idea ulang tahun siapa ini yang baru lahir nanti. Nah, lu ya kan ada 3, 1, 12, 20, 22. Nah, kalau misalnya si Pythagorean itu memang mereka langsung semua habis itu kayak di drill down. Cuma gue mau kasih tahu lo yang lebih simpel aja lah. Jadi 3 sama 1 lu tambah dulu, ya kan? Itu 4. 1 sama 2 tambah, itu 3. Nah, 2 kosong tambah itu jadi 2, tambah 2 tambah 2. Berarti jadi ya berapa? 6, ya kan? Nah, dari situ tambahin deh tuh. 4 tambah 3 itu 7, ya kan? 7 tambah 6 berapa? 13. Ya kan? Itu masih 2 digit. Nah, 1 digitnya gimana? 3 tambah 1 itu 4. Nah, 4-nya itu adalah root number kalian. Kalau misalnya ketemu 10 gitu ya. Jadi apapun yang ada kosongnya, yang belasan, itu pasti harus tambahin. Jadi kalau 10 udah pasti jadi 1. Kalau misalnya 15 itu pasti jadi 6. Jadi kalian bisa harus dijumlahin aja, semuanya dijumlahin. Dari 8 angka jadi 3 angka, dari 3 angka jadi 2 angka, dari 2 angka lu tambahin lagi jadi 1 angka. Nah, itu caranya. Simple, right? Gak sesusah itu. Nah, cuma mengartikannya itu yang banyak. Kalau lu udah dapat angkanya nih guys, lu coba tulis komen di bawah ya, angka berapa yang lu dapat, one single digit number itu, atau root number itu yang berapa yang lu punya. Lu tulis di komen dan gua kasih formatnya di komen juga, gua pin supaya lu bisa ikutin ya guys. Dan gue akan kasih satu bagian di mana lu bisa tulis email lu, sehingga kalau lu nggak mau ketahuan sama orang lain ya, gue bisa tulis secara private ke lu, ke email lu. So I hope you like this video, and if you do, please give me a thumbs up and a like, because kalau kalian udah lakukan itu, lu udah membantu gue juga. So maybe I guess that's all for today. Semoga ini berguna bagi lu ya, dan semoga lu dengan mengetahui siapa diri lu sebenarnya, lu bisa mengenal apa yang cocok, apa yang tidak untuk kehidupan lu. Alright. Dan gue mau ingetin sekali lagi, jangan ngambil hasil ini secara mentah-mentah. Lu harus pikirin baik-baik dulu, lu harus retrospeksi sama diri lu sendiri, ngelihat apa yang beda, apa yang sama. Okay? So I guess I'll see you guys next time. Goodbye.